Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Arif dengan nomor induk mahasiswa 2401037, Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS untuk melengkapi mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Komarudin MPD. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu seperti di atas ini. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ayat ini sering dijadikan sebagai landasan kewajiban bekerja sama dalam kebaikan. Bagaimana hukum asal perintah amar dalam usul fikih? Analisislah perintah dalam ayat tersebut, apakah wajib, sunnah, atau mubah. Sertakan argumentasi usuliyah serta berikan contoh kasus perintah dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini yang membutuhkan ijtihad hukum. Nah, jadi itu untuk soal yang pertama. Langsung saja kita jawab untuk soal pertama. Hukum asal perintah yaitu amar di dalam usul fikih. Dalam usul fikih, hukum asal dari bentuk perintah yaitu amar adalah wajib, al-wujub, selama tidak ada perintah atau selama tidak ada qarinah, indikasi yang memalingkannya kepada makna lain seperti sunnah, mubah, atau yang lainnya. Sebagaimana kaidah usul fikihnya, al-amru lil wujub malam yukdam qarinah tasrifuhu. Perintah itu menunjukkan kewajiban selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari makna wajib. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kata ta'awanu adalah fi'il amar. Secara labdiah, perintah ini menunjukkan kepada kebaikan karena hukum asal perintahnya yaitu wajib. Namun perlu dilihat adakah qarinah atau sebuah indikasi yang memalingkan perintah ini dari wajib menjadi sunnah atau mubah. Dalam konteks ayat tersebut, Allah melanjutkan dengan larangan wala ta'awanu ala at'imi wal udwan. Jangan tolong menolonglah dalam dosa dan permusuhan. Hal ini menunjukkan kontras antara kerjasama, kebaikan maupun kejahatan yang menegaskan seriusnya anjuran tersebut. Terus kesimpulan untuk usuliyahnya, mayoritas ulama usul sepakat bahwa perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban yaitu wajib. Nah, jadi ayat tersebut itu wajib hukumnya. Selama tidak ada qarinah yang memalingkan ke makna selain wajib yaitu sunnah atau mubah dan lainnya. Beberapa argumen ulama usul fikih atau ulama usuliyah yang berargumentasi. Yang pertama yaitu ada Al-Ghazali dalam Al-Mustafa menyebutnya bahwa setiap perintah pada asalnya adalah wajib kecuali jika ada dalil lain yang memalingkannya. Terus ada lagi seperti Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa segala yang masuk dalam maslahat umum atau maslahah mursalah dan tidak bertentangan dengan nas, maka wajib untuk dijaga. Nah, di dalam konteks ayat ini, ta'awun adalah termasuk bentuk untuk menjaga maslahah umum.
Di antaranya ada beberapa contoh kasus sosial keagamaan yang membutuhkan ijtihad hukum. Contohnya seperti program donasi digital untuk korban bencana. Masalahnya apa? Apakah ikut menyebarluaskan dan berpartisipasi dalam pelanggaran dana online untuk korban bencana yang kadang tidak jelas legalitasnya, termasuk ta'awun alal birri atau bisa jatuh pada ta'awun alal ithmi jika menimbulkan sebuah manipulasi. Ijtihad sangat diperlukan di dalam menentukan keabsahan yang bisa menjadi ta'awun dalam ithma jika menipu. Menentukan apakah menyebarkan info tanpa klarifikasi berdosa atau berpahala. Menilai apakah bentuk kerja selama digital dalam bentuk share, terus repost atau klik bisa dianggap amal wajib atau sunnah. Nah, jadi kesimpulan untuk soal yang pertama ini yaitu bila sebuah platform terpercaya dan jelas tujuannya, maka ikut menyebarkan atau berdonasi termasuk wajib kolektif atau fardu kifayah. Bisa meragukan, maka ijtihadlah diperlukan. Apakah sebaliknya di dalam diam atau sikap waro atau aktifnya menyelidiki dan klarifikasi. Nah, itu untuk jawaban soal yang pertama. Kita lanjut ke jawaban soal yang kedua. Soalnya yaitu seperti yang di atas ini nih. Soalnya yaitu di masyarakat larangan sering diartikan secara mutlak haram. Contohnya seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 173, innama haruma alaikumul maitata wal adama. Apa pengertian nahi menurut usul fikih dan bagaimana implikasi terhadap hukum? Apakah semua larangan otomatis haram? Bahas dengan pendekatan usul fikih dan tafsir ayat serta kaitkan dengan kasus kontemporer seperti larangan merokok, demo jalanan, atau penggunaan AI untuk konten keagamaan. Nah, itu untuk soal selanjutnya. Perlu kalian ketahui juga pengertian nahi. Nahi adalah suatu larangan dalam usul fikih. Di antaranya definisi nahi. Dalam usul fikih, nahi adalah permintaan atau suatu perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi, yaitu Allah atau Rasulnya, kepada yang lebih rendah, yaitu manusia, dengan bentuk tegas atau sigot amar untuk tidak melakukannya. Contoh nahi seperti lapad la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Hukum asal larangan nahi seperti di dalam kaidah usul fikih, an-nahyu yaqtadi at-tahrima ma lam takum qarinah. Larangan menunjukkan keharaman selama tidak ada qarinah, yaitu indikator yang memalingkannya. Artinya, setiap larangan pada dasarnya berarti haram, tapi bisa merubah maknanya menjadi makruh jika tidak ada qarinah yang melemahkan larangannya, atau juga irsyad, yaitu bimbingan atau etika jika sifatnya anjuran atau moral. Terus tanjih, yaitu penghindaran tanpa dosa. Contoh ayat larangan seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, yang artinya sesungguhnya
Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai darah dan daging babi. Kata haroma bentuk larangan eksplisit menunjukkan haram, tidak ada qarinah yang memalingkannya, maka larangan ini bersifat mutlak. Terus apakah semua larangan otomatis haram? Maka jawabannya tidak. Karena di dalam usul fikih tidak semua larangan berarti haram secara mutlak, diperlukan analisis kontekstual. Larangan status keterangan seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Haram tidak ada qarinah, yaitu larangan eksplisit. Maka di dalam hadis jangan makan sambil berdiri, makruh. Nah, ada riwayat Nabi makan sambil berdiri dengan larangan, dengan larangan. Terus ada juga larangan berkata atau ufin pada orang tua, hukumnya haram mafhum. Terus ada juga muwafaqah menunjukkan larangan menyakiti lebih berat, larangan puasa di hari raya, haram ditegaskan oleh Nabi di dalam hadis sahih. Pendekatan tafsir dan usuliyah dalam konteks kontemporer. Yang pertama yaitu kasus larangan merokok. Apakah merokok termasuk haram? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dikuatkan lagi dengan kaidah usul fikihnya, adzararu yuzal, segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Jika terbukti bahaya secara ilmiah, maka masuk ke dalam kategori larangan yang menunjukkan haram. Jika tidak terbukti merusak, ulama mungkin bisa menganggap bahwa hukum merokok itu makruh. Nah, jadi kesimpulannya usuliyah, merokok haram jika mengandung bahaya. Bahkan haramnya juga muhaqqaqah, yaitu yang nyata, bukan hanya dugaan yang lemah. Terus kasus yang kedua yaitu kasus demonstrasi jalanan. Apakah berdemo itu hukumnya haram? Tidak. Tidak ada larangan dalam Al-Quran atau hadis. Ditinjau berdasarkan maqasid syariah. Jika dilakukan dengan damai dan tertib untuk amar ma'ruf nahi munkar, mubah atau mustahab, yaitu anjuran. Jadi hukumnya mubah. Terus jika menimbulkan fitnah, kerusakan ataupun kekerasan bisa menjadikan haram. Nah, jadi ulama usul memandang bahwa hukum asal demo adalah mubah, bisa berubah tergantung ilat dan konteks sosial politik. Terus yang terakhir yaitu penggunaan AI untuk konten keagamaan. Apakah hukumnya haram untuk menggunakan AI untuk agama? Nah, di sini ada beberapa pertimbangan usuliyah. AI adalah alat atau bisa juga disebut wasail. Hukum mengikuti tujuannya yaitu maqasid. Jika digunakan untuk membantu dakwah, membuat naskah ceramah, terus ilustrasi kitab dan sebagainya, boleh atau sunnah hukumnya. Dan jika digunakan untuk memalsukan fatwa, menyesatkan, terus meniru suara ulama, bisa haram karena menipu. Bahkan kaidah usul fikih menjelaskan al-wasailaha ahkam al-maqasid, sarana mengikuti hukum tujuannya. Nah, jadi kesimpulannya dari soal yang kedua yaitu aspek penjelasan. Nahi adalah suatu larangan, permintaan untuk meninggalkan perbuatan hukum asal nahi yaitu haram, kecuali ada qarinah. Semua larangan yang haram tidak selalu bisa disebut haram,
dan bisa juga makruh atau irsyad. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 larangan bersifat mutlak haram. Merokok haram jika terbukti berbahaya secara ilmiah. Demo mubah, bisa juga sunnah atau haram tergantung konteksnya. Terus ada juga AI dalam agama, hukumnya itu mubah tergantung penggunaan dan tujuannya. Nah, itu untuk jawaban dari soal nomor 2. Terus yang selanjutnya soal nomor ketiga. Soal nomor bisa kalian lihat di sini nanti dicantumkan. Soal yang ketiga yaitu di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 menyebutkan hukuman bagi penjina, tapi dalam hukum Islam penjina yang sudah menikah hukumannya berbeda. Apakah itu mantuk dan mafhum dalam usul fikih? Bagaimana keduanya digunakan dalam istinbat hukum? Analisislah hukum rajam dalam Islam dengan menggunakan pendekatan mantuk dan mafhum serta jelaskan peran mafhum mukhalafah dalam memahami kasus ini. Nah, jadi kalian harus tahu juga pengertian mantuk dan mafhum dalam usul fikih. Mantuk adalah makna yang secara eksplisit disebutkan dalam lafadz nas. Contohnya seperti di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu wajani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dalam perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Mantuknya penjina dihukum yaitu dengan 100 cambukan. Mafhum adalah makna yang dipahami dari teks secara tidak langsung melalui keumuman lafaz atau pengertian yang tersirat. Jenis mafhum yang pertama ada mafhum muwafaqah, makna yang selaras atau searah dengan mantuk, bahkan lebih kuat. Misalnya larangan berkata kepada orang tua, larangan memukul apalagi membunuh. Mafhum mukhalafah yang kedua, makna yang berlawanan dengan apa yang disebutkan. Jika disebut A berlaku pada X, maka A tidak berlaku pada selain X. Nah, itu contoh mafhum mukhalafah. Hukum rajam dengan mantuk dan mafhum. Seperti di dalam Quran surat An-Nur, mantuk. Hukum untuk pezina baik pria maupun wanita adalah 100 cambukan. Tapi bagaimana dengan seorang penjina muhsan yang sudah menikah? Nah, ada hadis yang meriwayatkan seperti Imam Muslim atau hadis riwayat Muslim dan Bukhari menyebut bahwa Rasulullah merajam al-muhsan yang telah menikah bila berzina, yaitu ambillah dariku hukum sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi perempuan dan laki-laki yang berzina yaitu rajam. Perbedaan hukumnya ketika yang belum menikah atau disebut ghair muhsan, maka hukumannya yaitu dengan 100 cambukan. Terus yang sudah menikah atau muhsan, maka dihukumannya yaitu rajam sampai mati. Pendekatan usul fikih mafhum mukhalafah dan rajam. Di dalam Quran surat An-Nur kita analisis tidak disebut status menikah atau tidak. Maka mantuk mencakup umum semua penjina, namun berdasarkan hadis dan ijma ulama untuk mengkualifikasi. Mafhum mukhalafah, bila penjina belum menikah maka hukumannya yaitu 100 cambukan. Bila sudah menikah
atau muson tidak termasuk dalam ayat ini, tapi masuk hukum lain yaitu dengan rajam. Dalil takhsis dan istinbat. Quran surat An-Nur ayat 2. Dalil am, hadis rajam khas yang mentasis hukum bagi kelompok tertentu. Maka azani dalam ayat khusus untuk yang belum menikah, yang sudah menikah mafhum mukhalafah dan tahsis dengan hadis yaitu rajam. Terus peran mafhum dalam istinbat hukum. Dalam usul fikih, mantuk dijadikan dalil langsung. Mafhum dipakai untuk menarik hukum tambahan melalui pemahaman yang tersirat. Mafhum mukhalafah sangat penting dalam menyimpulkan perbedaan hukum berdasarkan sifat dan ilatnya. Contohnya seperti status penjina hukum dalam bentuk hukum setelah mafhum dan tahsis. Belum menikah hukumannya 100 cambukan. Sudah menikah tidak disebut rajam berdasarkan mafhum dan hadis. Maka konteks modern dalam sistem hukuman modern, rajam sering dianggap kontroversial, tapi dalam sistem syariah ia berlaku dengan syarat yang ketat. Harus ada 4 saksi mata yang menyaksikan langsung perzinahan atau pengakuan sukarela yang berulang kali. Tujuan syariah atau maqasid mencegah untuk kehancuran moralnya masyarakat. Nah, jadi rajam tidak bisa diterapkan sembarangan, tidak berlaku kecuali dengan sebuah mekanisme peradilan Islam yang formal dan sah. Maka kesimpulannya mantuk makna yang jelas di dalam nas seperti hukuman cambuk dalam Quran surat An-Nur ayat 2, mafhum maka tersirat yang dipahami dari redaksi nas mafhum mukhalafah pemahaman kebalikan. Kalau A disebut berarti selain A tidak berlaku. Aplikasi pada rajam Quran surat An-Nur ayat 2 berlaku untuk yang belum menikah atau ghair muson. Rajam berasal dari mafhum mukhalafah dan hadis. Peran dalam istinbat mafhum membantu untuk memperluas atau membedakan hukum di luar lafaz eksplisit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 3 soal yang sudah saya jawab. Untuk kekurangan dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.